Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Karima dari 4 APGMI. Ini adalah tugas UAS dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Faktor pertama ada karakteristik kata benda. 1 dapat diikuti oleh frasa yang plus sama, 2 berimbuhan pe atau an, ke atau an. 3 dapat diingkari dengan kata bukan. Indikator kedua, perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret, kata benda untuk benda yang terlihat oleh mata, dan kata benda abstrak, kata benda untuk benda yang bersifat tak kasat mata. Contoh kata benda konkret dan deskripsinya. Seperti ayah tengah membaca koran di pagi hari, kata ayah dan koran yaitu kata benda konkret. Contoh kata benda abstrak dan deskripsinya. Seperti kata dasar plus an, obrolan buatan ciptaan. Indikator pertama, menuliskan nama diri. Nama adalah kata untuk menyebutkan atau memanggil orang, baik tempat, barang, dan sebagainya. Lalu ada jenis-jenis nama diri, ada nama diri Tuhan, nama diri persona, nama diri benda, dan lain-lain. Lalu menuliskan nama keluarga dan gelar kekerabatan. Intinya di sini anak harus mengetahui nama ayah, ibu, nenek, kakek, serta silsilah keluarga mereka. Lalu indikator selanjutnya ada karakteristik nama diri dan keluarga. Ada nama diri dan toponimi, teori nama diri, teori deskripsi. Lalu menuliskan nama teman sejawat dan status sosialnya. Ada status scribed status, achieved status, dan assistant status. Lalu menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya, seperti contohnya Iqbal Dia Fakhri Ramadan SPD. Indikator pertama ada ciri-ciri kalimat sapaan. 1. Huruf awal harus huruf kapital, sesuai dengan situasi dan kondisi, dipengaruhi oleh adat istiadat, dan dipengaruhi oleh status. Lalu ada contoh kalimat sapaan seperti apa kabar, selamat pagi, selamat malam, dan terima kasih. Indikator selanjutnya ada kalimat sapaan kepada teman sebaya. Dalam kalimat sapaan ini tidak ada perbedaan status di antara kita semua. Contohnya seperti, apa kabar Mila? Hai Dina, alhamdulillah baik. Lalu ada kalimat sapaan kepada orang tua. Kalimat yang digunakan harus lebih sopan dan menghormati. Contohnya seperti selamat pagi Pak Guru. Ada pengertian dialog, prolog, dan epilog. Dialog diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan jalannya cerita. Lalu prolog dapat diartikan sebagai pengantar naskah. Lalu epilog diartikan sebagai kesimpulan atau suatu yang penting di akhir cerita. Ada berdialog dengan teman sejawat. Berdialog atau berinteraksi dengan teman terdapat suatu kesempatan untuk mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi. Pengertian membaca. Membaca merupakan proses memahami pesan tertulis dengan menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Kegiatan membaca terbagi menjadi 2, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Selanjutnya petunjuk. Petunjuk merupakan suatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian, proses, cara, atau penggunaan. Membaca petunjuk memiliki tujuan untuk membuat kita dapat menggunakan sesuatu dengan baik. Contoh membaca petunjuk penggunaan obat untuk anak-anak. Anak-anak umur 3-12 tahun 3 kali sehari 1-2 sendok teh. Pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang penyajiannya menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Lalu ada pengertian prosa. Prosa atau fiksi berarti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu bersifat rekaan atau khayalan. Ada karakteristik puisi yang terbagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Lalu ada karakteristik prosa, yaitu tema, alur, penokohan, gaya bahasa, dan latar. Lalu ada tata cara membaca puisi, yaitu melakukan pemenggalan kata yang tepat, berlatih menggunakan irama dan intonasi dasar, kejelasan vokal dan pengucapan, kesesuaian gerak dan penampilan. Tata cara membaca teks juga terdapat aspeknya seperti pelafalan, intonasi, dan jeda yang tepat dalam membaca. Menulis tegak bersambung merupakan kegiatan merangkaikan huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Adapun aturan dalam menulis huruf bersambung di buku garis 3 atau buku halus, yaitu memulai menulis dengan huruf kecil, mengenalkan bentuk baris-baris, dan siswa harus bisa membedakan huruf mana yang memiliki jambul dan ekor. Lalu ada contoh penulisan huruf bersambung pada buku garis 3. Contoh pertama dengan huruf abjad atau alfabet terdiri dari huruf kapital dan huruf kecil. Contoh kedua yaitu penulisan huruf bersambung dengan menulis kata. Dan contoh ketiga penulisan huruf bersambung dengan menulis kalimat.
Pengertian ringkasan. Ringkasan yaitu penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Adapun perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan masih memperhatikan susunan atau sistematika karangan asli, sedangkan ikhtisar, hal yang dipentingkan dalam ikhtisar adalah seluruh gagasan yang ada dalam karangan asli dapat terwakili secara utuh. Lalu ada langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama membaca, kedua menyeleksi, ketiga menulis, dan keempat membandingkan. Definisi prafase. Prafase yaitu penulisan kembali karya sastra dan mengurai tulisan tersebut tanpa mengubah makna asli dari karya sastra awal. Lalu langkah-langkah membuat prafase dijelaskan dari beberapa ahli, yaitu membaca dan memahami karya sastra, kemudian mencatat kata kunci, dan menjelaskan dengan redaksi yang berbeda. Selanjutnya ada contoh-contoh prafase yang terbagi menjadi 3, yaitu memprafasekan puisi menjadi prosa, lalu prosa menjadi puisi, dan naskah drama menjadi prosa atau cerita. Pengertian surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi yaitu informasi yang ditulis oleh suatu lembaga atau instansi dengan gaya bahasa yang formal. Sedangkan surat pribadi adalah sarana komunikasi yang menyampaikan pikiran seseorang dengan menggunakan bahasa yang informal atau santai. Lalu ada beberapa macam surat resmi, diantaranya ada surat undangan dinas, surat kuasa, surat pengantar, dan surat lain sebagainya. Lalu ada karakteristik surat resmi dan surat pribadi. Untuk surat resmi harus dilengkapi dengan kepala surat, tanggal, identitas, memiliki tujuan, pembuka, isi, penutup, dan pengirim. Untuk surat pribadi tidak memiliki karakteristik tertentu. Formulir yaitu suatu alat yang berbentuk kertas atau elektronik yang diciptakan guna untuk mengumpulkan, mengalihkan, dan mengorganisasikan informasi dengan bentuk yang ringkas dan padat yang akan dikumpulkan dan disimpan. Definisi kwitansi yaitu dokumen atau surat yang digunakan sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi pembayaran sejumlah uang. Adapun ragam bentuk formulir dan kwitansi. Ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir transfer, ada kwitansi transaksi produk, kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transfer uang, dan kwitansi cash receipt. Definisi pidato. Pidato yaitu suatu aktivitas yang dilakukan dengan menyampaikan pendapat, pikiran, ide, gagasan secara lisan pada masyarakat umum melalui serangkaian kata maupun kalimat dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari pidato yaitu informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, dan rekreatif. Lalu ada langkah-langkah dalam menulis pidato. Ada 4. 1. Menentukan tema pidato, lalu menentukan tujuan, poin penting dan durasi pidato, lalu menyusun kerangka pidato dan mengembangkan kerangka pidato.